mana mufalak berasal dari bahasa Arab, yakni falak yang mempunyai makna lintasan atau orbit benda-benda langit atau madad nujum. Jadi mufalak dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai lintasan benda-benda langit seperti bumi, matahari, dan bulan. Ilmu falak di kalangan umat Islam dikenal dengan sebutan ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol pada ilmu tersebut adalah melakukan perhitungan-perhitungan. Selain itu, ilmu falak juga dapat disebut ilmu astronomi, karena di dalamnya membahas tentang bumi dan antariksa atau kosmografi. Perhitungan-perhitungan dalam ilmu falak berkaitan dengan benda-benda langit yang menjadi objek perhitungan. Namun dalam pembahasan dalam ilmu astronomi atau ilmu falak yang kita bahas nanti, itu sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Jadi nanti pembahasannya kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan arah kiblat, waktu sholat, dan juga mungkin penentuan awal bulan. Jadi pembahasan kita dalam ilmu falak atau ilmu astronomi itu adalah yang berkaitan dengan arah kiblat, waktu sholat, dan arah bulan. Begitu juga dengan pertanyaan matahari. Oke. Sekarang kita perhatikan ini lingkaran. Ini agak ini bumi, ya kan? Nah di sini kutub utara, di sini kutub selatan, kemudian di sini barat dan sana timur. Nah dalam gambar ini ada garis-garis seperti ini. Nah garis-garis ini bukan hanya satu, sebenarnya banyak saja, banyak juga nggak ada masalah. Ini cuma ini aja. Jadi ada yang muncul dari atas ke bawah. Nah ini disebut dengan lintang. Kalau ke atas lintang utara, kalau ke bawah lintang selatan. Sedangkan yang membujur ini disebut bujur, dari barat ke timur. Nah itu namanya bujur. Nah ini bisa banyak saja, gitu kan, garis-garis tersebut. Nah kemudian bahwa dalam satu lingkaran itu kan jumlahnya 360 derajat. Jadi setiap lingkaran itu 360 derajat, mau besar mau kecil kan gitu. Maka bumi juga 360 derajat, begitu. Nah, jadi yang 30 derajat itu yang lingkaran itu 30 derajat. Kalau yang garis lurus itu sudut lurus namanya 180 derajat. Kalau sudut siku itu 90 derajat. Nah, di sini jadi lintang dan bujur ini kan banyak. Jadi lintang yang ke atas lintang utara, kalau ke bawah lintang selatan. Kalau bujur dari barat ke timur yang membujur. Nah, berarti kalau dari B terus muter terus sampai ke B itu berarti 360 derajat. Kalau dari B ke KS misalkan berarti 90, B ke T berarti 180. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana suatu tempat itu pasti mempunyai lintang dan bujur. Setiap tempat pasti mempunyai lintang dan bujur. Nah nanti dalam dua tempat itu tidak mungkin mempunyai lintang dan bujur yang sama. Mungkin bujurnya sama, tapi mungkin lintangnya berbeda pasti. Berbeda. Atau lintangnya sama, pasti bujurnya yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalkan Mekah misalkan. Mekah itu lintangnya adalah 21 derajat 20 menit. Bujurnya 40 derajat 14 menit. Sedangkan Serang lintangnya min 6 derajat 8 menit. Bujurnya 106 derajat 9 menit. Berarti lintang Mekah itu ada di mana? Di utara apa di selatan? Berarti dia ada di utara karena tandanya plus. Kalau nggak ada tanda kan berarti plus. Berarti dia ada di lintang utara. Bujurnya 40 derajat 40 menit. Sedangkan Serang lintangnya min 6 derajat 8 menit. Berarti lintang Serang ada di lintang selatan karena min. Tapi nanti nyebutnya kalau misalkan berapa lintang Serang? Min 6 derajat 8 menit. Udah nggak usah pakai lintang selatan. Tapi kalau minnya tidak dipakai harus pakai disebutkan lintang selatan. Berarti lintang Serang adalah min 6 derajat 8 menit. Udah. Atau misalkan lintang Serang adalah 6 derajat 8 menit lintang selatan. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah min nggak usah sebutkan lagi lintangnya. Atau kalau pakai lintang minnya nggak usah dipakai. Nah seperti itu. Nah kalian juga mau katakan, berarti Mekah posisinya ada di mana kan gitu. Maka Mekah itu karena dia lintangnya lintang utara, berarti Mekah itu adanya di atas kan gitu. Maka posisinya dia ada di atas. Berarti bukan berarti ini Mekah di sini, tapi dia posisinya sejauh itu ada di sini.
Berarti ada sebelah atas kan gitu. Nah sekarang Mekah itu lihat bujurnya 40 derajat 14 menit. Kalau dari D sampai ke tengah sini berapa derajat? Berapa? 90. Untuk B sampai ke T sini kan 180. Nah sedangkan Mekah itu 40 derajat 14 menit. Berarti dia ada di sebelah kiri kan gitu. Nah di sini sampai sini kan 90. Kalau itu cuma 40 maka kira-kira di sini. Berarti Mekah itu ada di mana? Nah Mekah itu adanya berarti Mekah adanya di sini. Berarti dia atasnya apa? Sejauh 21 derajat 20 dari sini ke sininya 40 derajat. Sekian itu. Nah, sedangkan Serang ada di atas atau di bawah. Nah, di sini Serang karena min berarti lintang selatan. Berarti ada di bawah. Maka Serang itu kira-kira kalau di sini sampai ini kan 90, ini cuma 6 kira-kira di sini. Serang. Nah, sekarang bujurnya 106 derajat 9 menit. Berarti kalau dari sini sampai sini kan 90. Serang itu lebih dari 90, jadi 106. Berarti 106 itu kira-kira ada di sini. Maka Serang itu adalah di sini ini Serang gitu. Sekarang kalau kita buat dari KU ke Mekah, kemudian dari KU ke Serang begitu, maka nanti menjadi segitiga. Segitiganya A, B, C. Biasanya segitiga disebutnya A, B, C. A, B, C biasanya. Nah, cuman nanti maka ini kan sudut A, berarti ini sisi A. Ini sudut B, berarti ini sisi B. Nah, ini berarti ini sisi C. Ini namanya garis A, garis B, garis C. Ini sudut A, sudut B, sudut C, kan begitu. Nah, jadi nanti menjadi segitiga seperti ini. Nah, dengan adanya seperti ini, nanti kita akan tahu A itu apa. Oh, A itu jarak dari kutub utara ke kota yang dihisap, ke Serang. B itu jarak dari kutub utara ke kota Mekah. Berarti ini B. Nah, sedangkan C itu dari Mekah ke kota yang dihisap, dari Mekah ke Serang. Itu A, B, C-nya. Nah, nanti faktor-faktor ini bisa dihitung. Kalau udah ada datanya seperti ini, nanti ABC-nya bisa dihitung, bisa dicari. Ya udah. Nah, sekarang misalkan kita mau cari berapa A-nya. Berarti A itu adalah jarak dari kutub utara ke Serang. Berarti 90 derajat 00 menit dikurangi lintang Serang. Lintang Serang berapa? Min 6 derajat 8. Berarti min 06 derajat 08. Nah, karena di sini 90 derajat min. Nah, min berarti jadi plus. Berarti ini jadi plus. Jadi berapa? Berarti 96 derajat 08 menit. Itu A. Sekarang B. B itu jarak dari kutub utara ke Mekah. Berarti 90 derajat dikurangi lintang Mekah. Lintang Mekah adalah 21 derajat 20 menit. Berarti berapa? Nah, itu dikurangi 0 dikurangi 20 nggak bisa. Minjam 1 derajat. 1 derajat itu 60 menit. Berarti 60 diambil 20. Berarti 40 menit. Ininya tinggal 89. Tadi kan sudah ambil 1 derajat. 89 dikurangi 21 68. Nah, berarti D-nya adalah 68 derajat 40 menit. Maka tapi sini tetap. Jadi cukup udah nggak usah hitung lagi kalau untuk B. Jadi untuk B itu untuk kota apa saja tetap besarnya 68 derajat 40 menit. Kenapa? Karena Ka'bahnya ada di Mekah. Jadi karena Ka'bah terbuka dimanapun ya tetap aja faktor B-nya itu tetap saja sekian. Sekarang C itu jarak dari Mekah ke kota yang dihisap atau yang dihisap ke Mekah. Berarti yang diambil adalah bujurnya. Bujur Serang berapa? 106 derajat 09 menit dikurangi
bujur Mekah 40 derajat 14 menit. 9 dikurangi 14 nggak bisa. Minjam 1 derajat 60 berarti jadi 69. 69 dikurangi 14 berarti 55. Ini tinggal 105. 105 dikurangi 40 berarti 65. Udah, berarti faktor untuk serang ya, untuk serang itu faktornya ABC-nya sudah diketahui. Jadi untuk serang itu A-nya, faktor A-nya 96 derajat 8 menit, faktor B-nya 68 derajat 40 menit dan faktor C-nya 65 derajat 55 menit. Udah, dengan demikian berarti faktor ABC-nya sudah diketahui. Nah, cuma sebelumnya nanti kita akan mendapatkan rumus. Nanti bagaimana kalau kita mau menghitung arah kiblat dari kota Serang, maka gunakan rumus. Rumusnya nanti antara lain adalah rumusnya tangan B sama dengan kotangan B sin A per sin C min cos A kotangan jadi rumusnya adalah tangan B sama dengan kotangan B sin A per sin C min cos A kotangan C. Nah, karena kita mau ketemu apa tangan kotangan ini kan rumusnya nih. Dalam penyelesaian rumus itu adalah tangan B sama dengan kotangan B sin A per sin C min cos A kotangan C. Nah, karena dalam rumus ini ada istilah tangan, kotangan, sin, kan gitu kan? Nah, maka kita apa itu sin, apa itu sinus, apa itu kosinus, apa itu tangan, apa itu kotangan. Nah, itu. Nah, karena kita indikan bahwa jadi sebelum kita menyelesaikan dengan rumus ini kita tahu dulu apa itu sinus, kotangan, tangan, gitu kan, dan kos dan kosinus. Yang kita kenal dulu tentang sinus. Nah, untuk sin adalah sinus siku di hadapan sudut dan sisi miring. Kosinus siku ambil sudut per sisi miring. Tangan sisi siku di hadapan sudut per sisi siku mengambil sudut. Kotangan kebalikannya sisi siku mengambil sudut per sisi siku di hadapan nah ini yang perlu diingat ini. Jadi apa itu sinus, kosinus, tangan dan kotangan. Nah, karena di sini ada istilah apa? Sisi siku, diagram sudut dan lain sebagainya, berarti kita akan inikan dulu tentang teorema Pythagoras. Jadi dalam segitiga kita akan mempelajari dalam segitiga siku-siku itu ada istilah teorema Pythagoras.
Misalkan ini A, B, dan C. Ini sisi B, ini sisi A, ini sisi C. Nah, dalam teori atau Pitagoras dinyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kuadrat sisi miring di sini setiap segitiga itu pasti dia punya setiap segitiga siku-siku itu memiliki satu sisi miring dan dua sisi siku. Satu sisi miring dan dua sisi siku. Nah, di sini mana yang miring? Nah, sisi miring di sini lihat yang gampang aja. Untuk sisi miring itu sisi yang di depan sudut siku. Berarti di sini sisi miringnya adalah A. Sedangkan yang sisi lainnya dia disebut dengan sisi siku. Karena dia itu sisi yang kalau dia sudut sikunya dia yang mengapit sudut siku. Jadi yang mengambil sudut siku itu disebut dengan sisi siku. Jadi sisi siku itu ada dua, B dan C. Sedangkan sisi miring itu yang A. Menurut teorema Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring A kuadrat sisi miring kan A sama dengan jumlah plus berarti antara yang B dan C, berarti B kuadrat plus C kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, dari sini kalau kita rubah berarti B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kalau mau mencari B berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini pindah. Kalau plus kalau pindah tempat harus berubah tanda. Dari plus menjadi min, kalau min menjadi plus. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau kita mau menghitung besaran sudut ini, kalau ada dua sisi sudah diketahui, maka sisi yang lainnya bisa dicari. Contohnya misalkan di sini ini 3, ini 4. Berapa A-nya kan gitu. Maka untuk mencari A, karena A itu sisi miring, maka kita gunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berarti berapa A-nya? Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. B-nya udah ada 3. Berarti 3 kuadrat plus C-nya 4 kuadrat. Berarti 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 6. Berarti 20. Berarti A sama dengan akar 20 sama dengan. Nah, jadi kalau ini sudah diketahui, berarti ini besarnya adalah 5, bisa diketahui. Nah, sekarang kita fokuskan kepada sin tadi. Sin. Perhatikan sin. Sin itu adalah apa? Sisi siku di hadapan sudut per sisi miring. Di sini sisi sikunya yang mana? Sisi siku B dan C, ada 2, B dan C. Sisi miringnya A. Nah, maka untuk mencari sin, kalau sinnya sin apa? Misalkan kalau sin B, berarti fokuskan ke sudut B. Kalau sinnya sin B, misalkan fokuskan di sini. Kalau sinnya C, berarti di sini. Kita misalkan mau mencari sin B, berarti sin B sama dengan mana per mana? B per A. B itu kan sisi miring, sisi siku di hadapan sudut. Ini B itu adalah sisi siku, ini kan siku 2 nih. Yang di hadapan sudut B kan B, berarti B per sisi miring A. Berarti B per A. Kalau cos B berarti sisi siku mengapit sudut per sisi miring. Yang mengapit sudut B ini kan C dan A. Tapi yang sisi sikunya adalah C. Maka di sini adalah C per A. Karena kalau A kan walaupun dia mengapit, tapi dia itu sisi miring, bukan sisi siku. Berarti A. Berarti C per A. Sekarang tangan B. Berarti sama dengan B per C. Di hadapan sudut per pengapit sudut, yaitu B per C.
Sedangkan kotangan B itu sama dengan pengapit sudut per di hadapan sudut. Berarti C per B. Udah. Bisa tuh ya? Nah, berarti sekarang berapa coba sin B dengan data yang ada 3, 4, 5. Berarti sin B adalah berapa per berapa? Berarti B per A kan berarti 3 per 5. Berarti sin B adalah 3 per 5. Cos B berarti C per A kan gitu. Berarti 4 per 5. Kalau tangan B seperti itu. Nah, sekarang kita ke buktikan langsung ke segitiga istimewa. Yang penting tahu intinya tuh ya, sinus itu di hadapan sudut per sisi miring gitu. Kosinus pengapit sudut per sisi miring, tangan di hadapan sudut per pengapit, ke tangan pengapit per di hadapan seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa langsung aja ke segitiga istimewa, yaitu yang sudutnya 30 dan 60. Ini 30 derajat, ini 60 Nah, udah, ini untuk membuktikan satu aja cukup mungkin. Nah, sekarang ini dia ada sudut ini besarannya. Patokannya adalah ini 1, ini 2. Jadi untuk sudut segitiga 30 derajat dan 60 derajat ini patokannya 1 di hadapan yang 30 derajat itu 1, di hadapan sudut miring adalah yang di sisi miringnya adalah 2. Ini 1 dan 2. Dengan 2 data ini bisa dicari. Coba berapa cari ini? Kita cari. Yang dicari kan sisi miring bukan? Bukan. Kalau bukan, maka kita gunakan mana aja, yang C atau yang B boleh. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya yang miring. Berarti 2 kuadrat min yang nggak miring 1 kuadrat. 2 kuadrat 4 dikurangi 1 kuadrat 1 berarti 3. 3 ini adalah C kuadrat. 3 ini adalah C kuadrat. Berarti C sama dengan akar 3. Akar 3 berapa? Nanti bisa dicari. Atau bisa kita lihat aja lah. Jadi akar 3 itu langsung aja adalah 1,7321. Sama dengan 1,7321. Berarti kalau ininya 2, ini 1, di sini adalah di sini adalah akar 3, yaitu 1,7321. Nah, dengan demikian, dengan adanya data seperti ini, maka berapa sin 30 derajat? Itu bisa dicari. Berarti sin 30 derajat, sin 30 derajat sama dengan di hadapan mana? 1 per sisi miring 2, 1 per 2. Berarti sin 30 derajat sama dengan 1 per 2. Sekarang cos 30 derajat. Cos itu sisi siku pengambil sudut per sisi miring. Berarti sama dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi akar 3 per 2 itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Atau akar 3 dibagi 2. Berarti akar 3 kan 1,7321. Maka 1,7321 ini kita bagi 2. 1 dibagi 2 nggak bisa. Berarti 0, ini 7. Berarti 17. 17 dibagi 2 8. 8 kali 2 16. Ini ada sisa 1. 13 bagi 2
6 kali 2 12, sisa 1. 2 turun 12. 12 kali 2 6. 6 kali 2 12. 0. 1 kali 2 0. Berarti cos 30 derajat adalah 0,8660. Kanan tangan. Nanti kita cek dengan daftar yang ada, daftar sinus dan kosinus. Baik menggunakan kalkulator atau nanti menggunakan lampiran. Jadi ada dalam lampiran buku itu ada daftar sinus kosinus. Nanti kita buktikan itu. Tangan 30 derajat sama dengan di hadapan sudut per pengapit sudut. Berarti 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Atau akar 3 dibagi 3. Akar 3-nya kan 1,7321. Berarti 1,7321 dibagi 3. 1 dibagi 3 nggak bisa 0,17. 17 dibagi 3 dapat 5. 5 kali 3 15. Ada sisa 2. 23. 23 dibagi 3 7. 7 kali 3 21. Ada sisa 2. 22 dibagi 3 dapat 7. 7 dibagi dikali 3 21. Sisa 1 11. 11 dibagi 3 berapa? 3. Nah, tapi 3 ini kan nanti ada lebihnya. Kita menggunakannya hanya 4 desimal. Karena 4 desimal langsung aja 4 gitu tulis. Berapa 4? Kan tadi 11. 11 itu berarti antara 11 itu kan gini. 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 4 12. Jadi 11 itu antara 9 dengan 12. Lebih dekat kemana? Ke 9 apa ke 12? Karena ke 12 berarti yang 4 yang dipakai. Berarti 0,5774. Nah, yang kotangan 30 derajat itu sama dengan akar 3 per 1. Ya udah berarti akar 3 dengan 1,732. Nah, nanti ini kita buktikan. Coba lihat di lampiran. Di lampiran apa namanya? Daftar lampiran bahwa sin 30 derajat itu adalah 0,5000. Ini membuktikan aja bahwa hitungan ini benar gitu kan. Dan sesuai dengan daftar. Lihat cos 30 derajat, di situ ada 0,8660. Kemudian tangan 30 derajat 0,5774. Kemudian kotangan 30 derajat 1,7321. Nah itu jadi untuk daftar sinusnya nanti itu bisa dilihat nanti dalam daftar. Ya jadi untuk sementara ini dulu cukup sekian. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.